Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Puteri, NIM 1801101020200. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi perubahan bunyi, asimilasi, dan disimilasi. Silahkan kawan-kawan tonton dan simak penjelasan berikutnya. Satu, asimilasi. Menurut bahasa, asimilasi ialah persamaan atau kias. Asimilasi adalah peristiwa yang berubahnya sebuah bunyi menjadi bunyi yang lain sebagai akibat dari bunyi yang ada di lingkungannya, sehingga bunyi itu menjadi sama dan mempunyai ciri-ciri yang sama dengan bunyi yang mempengaruhinya. Sebagian ahli bahasa mendefinisikan asimilasi ialah perubahan yang terhimpun dalam bunyi, karena adanya kedekatan bunyi yang disebabkan oleh bunyi yang lain. Kata serapan bahasa Arab yang mengalami fonim serupa atau asimilasi adalah kata munkar, yang berasal dari bahasa Arab munkar. Kata munkar mengalami perubahan fonem n menjadi fonem eng karena pengaruh dari fonem k. Macam-macam pembagian asimilasi. 1. Asimilasi menurut arah pengaruhnya. A. Asimilasi progresif. Asimilasi yang cenderung mempengaruhi ke depan atau mempengaruhi dari suara sebelumnya untuk suara berikutnya. Contoh, istada yang berubah menjadi isdada, yang mana zai telah mempengaruhi ta setelahnya dan berubahlah huruf ta menjadi dal untuk menyerupai zai pada sifat yang jelas atau keras. B. Asimilasi regresif. Asimilasi ini cenderung mempengaruhi pada kebalikan atau mempengaruhi suara berikutnya untuk suara sebelumnya. Contoh, min ba'id yang berubah ketika melafalkannya menjadi mim ba'id, yang mana ba telah mempengaruhi suara nun, huruf sebelumnya, dan berubahlah nun menjadi mim, dan itu untuk menyerupai ba pada makhraj safataniyah. 2. Asimilasi menurut tingkat penjajaran antara dua suara. A. Asimilasi langsung. Asimilasi yang terjadi antara dua suara yang saling berdekatan dan kedekatannya ini cocok tidak terpisah dengan suara lain. Contoh, izdahama, izdahama, dan yambutu, yambutu. Melihat dari contoh bahwa asimilasi yang terjadi antara dua suara yang berdekatan, tidak ada suara lain yang memisahkan antara dua suara tersebut. B. Asimilasi tidak langsung. Asimilasi yang terjadi antara dua suara yang tidak saling berdekatan dan memisahkan suara yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, pada kalimat musaitir dan musaitir. Dapat kita lihat di sini bahwa asimilasi yang terjadi antara dua suara yang tidak saling berdekatan dengan suara lainnya. 3. Asimilasi menurut kekuatannya. A. Asimilasi total. Perubahan suara ke contoh suara yang lain atau berbaliknya suara yang terpengaruhi ke suara yang berpengaruh. Contohnya, asyamsu, yang mana ketika pelafalannya lam at-ta'rif berubah total menjadi shin. Huruf syamsiah lainnya adalah ta, dal, to, do, sa, sin, so, shin, zal, zai, zo, nun, dan ro. B. Asimilasi parsial. Perubahan suara yang dekat dari suara lain.
atau membaliknya suara yang terpengaruhi ke suara yang dekat dari suara yang terpengaruh. Contohnya, yanbutu. Nun di sini berganti menjadi mim karena terpengaruh oleh suara ba asyafataniyah. 4. Asimilasi menurut wajah atau bentuknya. A. Asimilasi pada makhraj. Berubahnya suara ke suara yang dekat dengan makhraj suara lain atau yang serupa. Contoh, berubahnya nun lisawiyah asnaniyah ke mim syafataini supaya makhrajnya seperti ba syafatani. B. Asimilasi pada sifat. Berubahnya suara ke suara yang dekat dengan sifat suara lain atau yang serupa. Contoh, berubahnya suara tamah musah ke dal majhurah untuk menyerupai sifatnya zai yang majhurah. 5. Asimilasi menurut macam-macam suara. A. Asimilasi antara konsonan. Asimilasi antara suara konsonan seperti yang terjadi pada huruf zai dan ta, dan antara huruf nun dan ba. B. Asimilasi antara vokal. Asimilasi yang terjadi antara suara vokal. Contohnya, alhamdulillah, ada yang membacanya alhamdulillah, yakni dengan asimilasi progresif antara dhammah dan kasroh. Dan ada yang membacanya alhamdulillah, yakni dengan asimilasi regresif antara kasroh dan dhammah. C. Asimilasi antara konsonan dan vokal. Suara yang terjadi antara suara konsonan dan vokal ada dua macam. Pertama, pengaruh konsonan ke vokal, menebalkan vokal setelah suara mufkhomah. Contoh, ta'irun. Dan yang kedua, yaitu pengaruh vokal ke konsonan. Contohnya mendahulukan makhraj qa di bawah pengaruh kasroh kit. 2. Disimilasi. Disimilasi adalah proses yang mengakibatkan dua hal yang sama menjadi tidak sama. Disimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Perubahan yang berupa disimilasi ini tidak terlalu banyak ditemukan pada kata-kata serapan dari bahasa Arab. Contohnya terbatas seperti pada kata absah dan jumhur. Pada kata absah yang berubah menjadi absah, terjadi disimilasi dari bunyi F yang merupakan bunyi geser menjadi bunyi B, sehingga menjadi tidak serupa dengan bunyi S yang mengikutinya, yang juga merupakan bunyi geser. Perubahan dari F menjadi B juga merupakan penguatan bunyi. Pada contoh yang kedua, kata jumhur yang berubah menjadi jamhur, vokal U berubah menjadi vokal A, sehingga menjadi tidak serupa dengan vokal lain dalam kata tersebut, yakni U. Bentuk-bentuk disimilasi. A. Disimilasi ke depan. Terjadi apabila huruf kedua dipengaruhi oleh huruf pertama yang membawa kepada penghilangan huruf kedua dan digantikan dengan satu huruf baru yang berlainan dengan huruf pertama. Misalnya, takhassasa, tazannana, tasarrara yang diubah menjadi takassa, tazanna, dan tasarra. Di sini huruf sin, nun, dan ro yang terletak di akhir kata diubah menjadi alif agar berbeda dengan huruf yang sebelumnya. Disimilasi ke depan ini bersifat berdampingan karena tidak ada penghalang di antara kedua huruf yang terlibat. B. Disimilasi ke belakang. Disimilasi ke belakang ini berlaku apabila huruf di depan terpengaruh oleh huruf di belakang. Contohnya, amma dan ima yang diubah menjadi aima dan ima. Dalam contoh ini, mim yang pertama, amama dan imama, diubah menjadi ya agar berbeda dengan huruf mim yang datang setelahnya.
dengan tujuan meringankan penyebutan secara disimilasi. Demikian pemaparan tentang perubahan bunyi asimilasi dan disimilasi dari saya. Saya selaku pemateri mohon maaf apabila ada kata-kata yang saya salah dalam mengucapkannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.